Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Sebelumnya saya sampaikan terlebih dahulu tentang tujuan atau definisi dari pengolahan tanah. Pengolahan tanah adalah suatu usaha manusia ya untuk merubah sifat-sifat yang dimiliki oleh tanah sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh manusia. Nah, dalam bahasan kuliah ini yang dimaksud dengan kebutuhan yang dikehendaki oleh manusia adalah lebih pada usaha pertanian ya atau untuk penanaman. Jadi di dalam usaha pertanian, pengolahan tanah itu dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi fisik, kimia, dan biologis tanah yang lebih baik sampai kedalaman tertentu agar sesuai untuk pertumbuhan tanaman. Ya. Jadi di sini kata kuncinya adalah ada untuk kondisi fisik, kimia, dan biologis, kemudian kedalaman tertentu, dan tujuannya untuk pertumbuhan tanaman. Ya, di sini ada contoh gambar-gambar pengolahan tanah menggunakan traktor, ya, traktor roda 2, ya, baik yang di lahan kering maupun di lahan basah. Ya, ini tujuannya sama ya untuk menciptakan kondisi yang cocok untuk penanaman. Nah, selain itu, pengolahan tanah juga bertujuan untuk membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan, kemudian menempatkan seresah atau sisa-sisa tanaman pada tempat yang sesuai agar dekomposisi dapat berjalan dengan baik. Kemudian juga menurunkan laju erosi, meratakan tanah untuk memudahkan pekerjaan di lapangan, serta untuk mempersatukan pupuk dengan tanah, ya, serta menyiapkan tanah untuk mempermudah dalam pengaturan air. Nah, secara umum ya ada beberapa jenis pengolahan tanah ya, beberapa macam pengolahan tanah. Ya, di sini ada dua jenis pengolahan tanah, yaitu pengolahan tanah pertama atau primary tillage. Nah, dan yang kedua adalah pengolahan tanah kedua atau secondary tillage. Nah, untuk pengolahan tanah pertama, jadi ini tanah itu dipotong ya, kemudian diangkat, terus dibalik ya, agar sisa-sisa tanaman yang ada di permukaan tanah dapat terbenam di dalam tanah. Nah, biasanya untuk pengolahan tanah pertama ini, kedalaman pemotongan dan pembalikannya ini umumnya di atas 15 cm ya, ya lumayan dalam 15 cm, bahkan ada yang sampai 1 meter ya, tergantung dari nanti kondisi tanahnya. Dan pada umumnya hasil pengolahan tanah hasil dari pengolahan tanah pertama ini masih berupa bongkah-bongkah tanah yang cukup besar ya, sehingga biasanya untuk pengolahan tanah pertama ini belum bisa untuk ditanami ya, sehingga perlu ada pengolahan tanah lanjutan ya, yang dinamakan dengan pengolahan tanah kedua atau secondary tillage. Nah, pada pengolahan tanah yang kedua ini, jadi bongkahan tanah ya yang sudah terpotong tadi di pengolahan tanah yang pertama ini dihancurkan lagi ya, dihancurkan lagi sehingga hasil pengolahannya itu lebih halus, lebih kecil bongkahannya ya, sekaligus untuk mencampurnya dengan tanah ya, sehingga siap untuk ditanami. Nah, ini contoh ya, contoh tanah yang diolah ya pada pengolahan tanah kedua ini menggunakan garu piring ya. Kalau yang tadi ini menggunakan bajak piring ya, ini bongkahnya masih besar-besar. Jadi istilahnya kalau untuk pengolahan tanah pertama itu pembajakan, kalau pengolahan tanah kedua itu adalah penggaruan ya, pakai garu. Nah, jadi untuk pengolahan tanah pertama ini ya, peralatannya itu berupa bajak ya dengan segala macam jenisnya.
Kalau pengolahan tanah kedua ini eh, implementnya atau alatnya itu dinamakan dengan garu ya, dengan segala macam jenisnya. Nah, apa saja jenis-jenis pengolahan alat pengolahan tanah ya? Untuk pengolahan tanah pertama ini ada bajak singkal, bajak piringan, bajak putar, bajak pahat, dan bajak tanah bawah. Sedangkan untuk pengolahan tanah kedua ini ada garu piringan, garu sisir, garu bergigi per, dan garu khusus. Ya, ada yang untuk pencacah gulma, ada garu pemotong putar, dan garu untuk penggembur tanah. Nah, kita masuk ke pembajakan ya atau implement bajak. Nah, berdasarkan bentuk dan kegunaannya ya, secara garis besar bajak itu dibedakan atas beberapa jenis ya. Ada bajak singkal atau istilahnya moldboard plow, kemudian bajak piringan atau disc plow, bajak rotari atau bajak putar ini rotary plow, bajak pahat chisel plow, dan bajak tanah bawah atau subsoil plow. Nah, bajak singkal ini ada dua tipe ya. Ada bajak singkal yang satu arah ya atau one way. Jadi dia melempar kemudian membalik tanah ya, artinya pertama memotong dulu ya, memotong kemudian membalik tanah ini dalam satu arah. Jadi kalau ke kanan ya ke kanan terus semuanya. Ya, kemudian kalau ke kiri ya ke kiri semua. Nah, berbeda kalau dengan yang bajak singkal dua arah atau two way atau disebut juga reversible. Jadi bisa diganti arah pembalikannya. Bisa di bisa di balik ke arah kanan ya atau ke arah kiri. Ya. Nah, bagian-bagian bajak singkal ya ini seperti di dalam gambar ini ya. Ada ada pisau bajaknya atau share-nya ini ya, ini bagian pisaunya. Kemudian ini bagian singkalnya itu ya ini ya. Ini bagian singkalnya atau moldboardnya. Ini besi yang lebar dan melengkung ya. Bentuknya melengkung. Kemudian ada penstabil bajak atau land side ya, ini bagian sini. Nah, ya, supaya pada saat pembajakan itu bisa stabil, tidak naik turun ya. Kemudian batang kerangka atau pin ini yang disambungkan ke traktor. Nah, ini bagian-bagiannya. Nah, ini hasil pembajakan dengan bajak singkal ya. Nah, ini kalau menggunakan bajak singkal yang one way ya, satu arah. Biasanya di bagian tengah itu pasti akan ada tumpukan seperti ini. Ya, karena ketika dia bergerak dari satu sisi ya, dia memotong lahan, nanti ketika dia membalik ke arah sebaliknya, dia akan akan membalik tanahnya jadi satu arah ya. Artinya kalau dari ujung dari sisi satu dia membalik ke kanan, kemudian di ujung di sisi seberangnya dia nanti akan membalik ke kanan lagi sehingga akan bertumpuk seperti ini. Ya, berbeda halnya kalau misalkan menggunakan bajak singkal yang reversible. Kalau reversible dia bisa dibalik arahnya sehingga potongan ini bisa searah, tidak menumpuk seperti ini. Itu salah satu keunggulan ya atau keuntungan menggunakan bajak singkal yang reversible. Ini terlihat potongannya itu masih besar-besar kalau menggunakan bajak. Nah, selain bagian-bagian tadi ya, biasanya bajak singkal ini dilengkapi dengan
beberapa tambahan ya, seperti penstabil, roda alur penstabil, ada roda dukung, ada coulter, ada jointer, dan kerangka atau beam. Sedangkan untuk bajak piringan ya atau disc plow ini cocok ya untuk tanah-tanah yang lengket ya, kemudian tidak mengikis dan kering ya, di mana bajak singkal tidak dapat masuk, kemudian tanah yang berbatu atau banyak sisa-sisa akar untuk tanah gambut, dan untuk pembajakan tanah yang berat. Nah, kelemahannya dia tidak dapat menutup seresah dengan baik, kemudian bekas pembajakan tidak dapat betul-betul rata, dan hasil pengolahan tanahnya masih berbongkah-bongkah. Tetapi untuk lahan yang erosinya besar ya, ini malah justru dianggap menguntungkan. Nah, kalau bajak piringan ya jenisnya seperti ini, ada yang standar ya. Ini bajak piringan standar. Ini berdasarkan kedudukan dan susunannya. Kemudian ada lagi yang vertikal. Ya, jadi pemasangannya ya, pemasangan bajaknya itu seperti ini. Ya. Ini yang standar seperti ini, agak miring ya. Kalau yang ini agak vertikal ya, lebih vertikal. Nah, sedangkan kalau dari bentuk piringannya, ya, kalau dari bentuk piringannya itu ada yang tepinya rata ya. Jadi piringan standar ini ya, ini piringannya rata. Jadi seperti piring yang biasa kita pakai untuk makan ya. Jadi ada yang bentuknya rata seperti ini. Nah, ada lagi yang bentuknya berlekuk-lekuk ya, seperti ini. Nah, untuk yang berlekuk-lekuk seperti ini ya, dia punya satu keuntungan, dia lebih cocok kalau dipakai di lahan yang banyak sisa-sisa tanamannya ya, karena dengan adanya lengkungan ini dia akan memudahkan untuk memotong ya, untuk memotong sisa-sisa tanaman yang ada di lahan ya, dibandingkan kalau yang menggunakan piringan dengan tepi rata ya. Nah, kalau bagian-bagian dari bajak piringan ini hampir sama dengan bajak singkal ya. Ya, hanya beda di bagian utamanya itu piringan, kemudian ada poros ya, pusat piringan, ada penggerak piringan atau scraper. Nah, nanti akan kita lihat di videonya ya. Kemudian ada roda alur penstabil atau furrow wheel, dan roda dukung land wheel, dan kerangka atau beam yang disambungkan ke traktor. Kemudian bajak putar ya, atau bajak rotari. Nah, kalau dengan menggunakan bajak putar ya atau bajak rotari ini, pengerjaan tanah dapat dilakukan sekali tempuh ya. Artinya biasanya kalau dengan menggunakan bajak rotari ini sekaligus juga untuk penggaruan. Jadi dia hasil tanahnya itu bisa lebih halus ya dengan menggunakan bajak rotari. Ini bisa digunakan untuk pengolahan tanah kering ataupun tanah sawah ya. Dan untuk mengatasi lengketnya tanah ya, pada pisau biasanya dilakukan dengan mengurangi jumlah pisau atau dengan mempercepat putaran rotor ya, dan memperlambat gerakan maju. Nah, ini bajak putar ya. Jadi pisau-pisau ini nanti akan berputar ya. Ini porosnya ya, ini poros. Nah, ini akan berputar pisaunya. Nah, tenaga putarnya itu dia dari sini. Dia ada apa namanya tuh, ini disambungkan ke bagian traktor, namanya poros PTO ya, PTO itu singkatan dari power take off ya. Jadi kalau nanti ya, kalau misalkan atau Anda bisa searching di internet tentang poros PTO ya. Jadi di traktor-traktor tertentu ya, itu ada
bagian di bagian belakang biasanya ya, baik roda 2 maupun roda 4 itu ada bagian poros ya, poros yang sedikit keluar ya posisinya, yang itu nanti disambungkan ke implemen-implemen yang membutuhkan putaran. Jadi dari poros itu nanti akan berputar ya, berputar yang nanti akan menggerakkan implemen-implemen yang memang membutuhkan tenaga putar ya, seperti bajak rotari ini ya. Tuh. Nah, kemudian berdasarkan sistem pengambilan daya ya, untuk menggerakkan rotor dan pisau dari bajak putar, jenis bajak putar ya ada dua macam ya. Ada bajak putar dengan tenaga pemutar pisau dari mesin tersendiri ya, terpisah dari tenaga traktor atau istilahnya self propelled unit. Nah, artinya kalau dengan menggunakan atau jenis ini tuh dia punya tenaga sendiri ya untuk menggerakkan atau memutar pisau bajaknya ya. Tapi umumnya ini langsung yang model kedua ini ya, bajak putarnya itu dengan tenaga pemutar pisau dari PTO traktor ya, yang sekaligus traktor tersebut sebagai sumber daya penariknya atau istilahnya PTO drive traktor ya. Jadi PTO ini adalah power take off ya. Jadi prinsip kerjanya untuk bajak putar ya, jadi pisau-pisau ini dipasang pada rotor ya secara melingkar hingga beban terhadap mesin merata dan dapat memotong tanah secara bertahap ya. Nah, pada waktu rotor berputar dan alat bergerak maju, pisau akan memotong tanah. Nah, luas tanah yang terpotong dalam sekali pemotongan ini tergantung pada kedalaman dan kecepatan maju. Nah, bagian-bagiannya ya ada pisau, ada poros putar, ada rotor, ada penutup belakang atau rear shield, dan ada roda dukung atau land wheel. Nah, ini ya kira-kira skema dari pemotongan dengan menggunakan bajak rotari ya. Ini pisaunya ya. Kemudian apa namanya, ini bagian D ini adalah penutup pelindungnya ya, ini bergeraknya ke sana, bergerak ke depan ke arah sana ya. Nah, ini jenis-jenis apa namanya, pemasangan pisaunya juga bisa bermacam-macam ya. Seperti ini contohnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil kerja dalam penggunaan bajak putar ya. Yang pertama sistem pemasangan pisaunya, kemudian tipe tanah ya, dan dari kecepatan perputaran pisau dan posisi penutup ya atau rear shield dan kandungan air tanah ya. Jadi ketika pisau ini berputar ya, ini pisau itu kan akan memotong tanah di depannya, kemudian dipotong, dia dilempar ke atas. Di sini ada penutup ya. Nah, ketika tanah yang dilempar oleh pisau ini kena penutup, dia akan pecah lagi, akan lebih halus lagi. Jadi dipotong, dia sudah dalam bentuk yang bongkahan-bongkahan, kemudian dilempar, terkena penutup ini. Nah, ketika tanah dilempar kemudian kena penutup ini, tanah bongkahan tadi akan pecah lagi sehingga akan lebih halus lagi. Itu juga menjadi salah satu faktor hasil pengolahan tanahnya. Kemudian yang keempat ada bajak pahat ya, atau bajak chisel atau chisel plow. Ini digunakan untuk merobek dan menembus tanah ya, dengan menggunakan alat yang menyerupai pahat atau ujung skop sempit ya, yang disebut dengan mata pahat atau chisel point. Nah, mata pahat ini terletak pada ujung dari tangkai atau batang ya,
yang biasa disebut dengan bar atau ya batang dari pisaunya. Nah, untuk bajak chisel ini ada dua macam. Dari sisi konstruksinya ada yang kaku ya, jadi konstruksinya yang berat. Kemudian ada yang lentur ya atau fleksibel ya. Jadi bekerjanya seperti per ya. Nah, ini bentuk bajak chisel atau bajak pahat seperti ini ya. Di sini ini pisaunya di bagian bawah ini. Nanti dia akan tembus ke dalam tanah, dia akan ditarik traktor, dia akan membelah tanah. Nah, ini fungsinya untuk memecah tanah yang keras dan kering ya. Biasanya dilakukan sebelum pembajakan untuk tanah tertentu. Jadi kalau tanah-tanah tertentu yang sudah sangat padat ya, sebelum dia dibajak dengan bajak singkal atau bajak piring, biasanya dipotong dulu. Dipotong dengan menggunakan bajak pahat ini. Sehingga nanti pada saat pembajakan dengan bajak singkal atau bajak piring ini lebih mudah ya, tidak terlalu besar tenaga yang dikeluarkan oleh traktor ya. Dan juga digunakan untuk pengerjaan praktis pada tanah bawah, kemudian digunakan pada tanah yang berjerami ya, digunakan untuk memecah lapisan keras atau hard pan ya, dan memperbaiki infiltrasi air pada tanah sehingga dapat mengurangi erosi. Nah, berikutnya ini ya yang terakhir untuk bajak. Ini ada bajak tanah bawah atau subsoil plow, atau ada yang juga menyebutnya itu subsoiler ya. Ini yang cukup besar ya konstruksinya. Jadi hampir sama dengan bajak pahat, hanya saja kedalamannya lebih besar ya, lebih dalam lagi, bisa hampir 1 meter ya, jadi 50 sampai 90 cm ya, tergantung dari tingkat kekerasan tanahnya. Biasanya kalau tanah-tanah untuk pembukaan lahan ya, bekas hutan seperti itu misalnya, itu kan tanahnya keras ya. Nah, sehingga untuk mengolahnya sebelum dibajak dengan bajak singkal atau bajak piring, biasanya dipotong dulu dengan menggunakan subsoiler ini ya. Nah, ini seperti ini bajaknya ya. Jadi ini pisaunya sangat panjang ya, panjang. Kemudian di sini ada bagian yang untuk memotong tanah ya. Jadi nanti ini hampir 2/3 ini nanti akan masuk ke dalam tanah dan ditarik oleh traktor ya dengan tenaga yang cukup besar, hingga dia nanti tanah itu akan terbelah ya, untuk membelah tanah. Nah, ini seperti ini kira-kira ya skemanya. Jadi ini masuk ke dalam tanah, nanti dia akan ditarik oleh traktor dan tanah itu akan dipotong. Ini ada topsoil dan ada hard pan-nya ya, bagian tanah yang keras. Nah, oke.